Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Tiga buronan pembakar diskotik Double O Sorong diringkus polisi. Cekcok usai berpesta miras, seorang pemuda di Mimika menganiaya kawannya menggunakan gunting. Perayaan Imlek di Merauke digelar dengan protokol kesehatan ketat. Polisi masih memburu para pelaku keji pembakaran diskotik Double O di Sorong yang menyebabkan 17 orang tewas terbakar. 3 lagi pelaku berhasil ditangkap di Pelabuhan Fakfak ketika berusaha melarikan diri menggunakan kapal motor tidar. Mereka langsung diterbangkan kembali ke Sorong dengan pengawalan ketat tim Sus Polda Papua Barat. Setiba di Sorong, ketiga pelaku langsung dibawa ke Mapolresta Sorong Kota. Para pelaku tampaknya terkunci dan sulit melarikan diri karena polisi telah menutup seluruh pintu masuk dan keluar dari kota Sorong. Pelabuhan Fakfak masih bisa ditangkap oleh tim dari Polres Fakfak dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres di atas kapal KM Tidar tujuan Sorong menuju Tualang. Dengan ditangkapnya 3 pelaku, polisi telah meringkus 14 tersangka. Polisi masih memburu 8 pelaku lagi, beberapa orang diantaranya adalah provokator dan otak pembakaran diskotik. Sementara itu 5 dari 17 jenazah sudah berhasil diidentifikasi di Rumah Sakit Selebeselu Sorong. Kelima jenazah tersebut langsung diterbangkan ke kampung halaman mereka masing-masing. Sampai sekarang ini pihak manajer WO sudah sepakat sama kami untuk berdamai di kantor polisi semalam. Sudah semuanya tertulis. Itu kesepakatannya berupa apa gitu? Pertanggungjawabannya tiket pulang pergi sama penginapan di sini dan ada uang duka, Pak. Sama pemulangan jenazah ya? Sama pemulangan jenazah. Pak, untuk para pelaku ini dari keluarga berharap apa gimana? Sesuai dengan proses hukum aja, Pak. Gimana proses hukum yang berlaku di Sorong. Memang kepada masyarakat seluruh Indonesia, pemerintah Sorong termasuk polisi di bagian kriminal Mabes Sorong aman, itu tidak ada seperti yang diceritakan di media-media lain. Yang saya pantau dari kami datang ke sini, Sorong aman. Tim DVI Mabes Polri masih harus bekerja keras mengidentifikasi 12 jenazah lagi karena sudah sulit dikenali. Polisi telah mengambil data antemortem seluruh keluarga korban. Bentrokan berdarah antar warga pecah di kota Sorong, Papua Barat, Selasa pekan lalu. Akibat bentrokan tersebut, 18 orang tewas. Salah seorang tewas dibacok, sementara 17 orang lainnya meninggal dunia karena terjebak di dalam diskotik yang terbakar. Bentrokan dipicu penganiayaan warga asal Ortega oleh warga Pelai yang terjadi tepat di depan diskotik. Warga Ortega mengamuk dan menyerang warga Pelai di lokasi. Mereka membakar kendaraan di halaman parkir diskotik, lalu api merembet dan membakar gedung diskotik yang menyebabkan 17 karyawan dan pengunjung meninggal dunia terjebak api. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Minuman keras kembali menjadi biang kerok pertikaian di Mimika. Pemuda ini ditangkap dan langsung dibawa ke Mapolsek Mimika Timur. Senin lalu ia menganiaya temannya sendiri menggunakan gunting di Pasar Lama Mimika. Saat itu mereka berdua asik berpesta minuman keras. Akibat terlalu banyak menenggak minuman keras, mereka berdua mabuk dan terlibat cekcok mulut. Pelaku akhirnya emosi dan mengambil gunting dari jok motor lalu menikam korban Martinus. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menangkap pelaku di lokasi dan membawa Martinus ke rumah sakit. Terjadi di Pasar Lama tadi. Kami sedang melaksanakan giat patroli di sekitar kota.
Kemudian datang seorang tukang ojek melaporkan bahwa telah terjadi kasus penganiayaan di Pasar Lama. Lalu kami merespon. Setelah sampai di TKP, untuk pelakunya sudah melarikan diri. Korbannya kita antar ke rumah sakit. Untuk pelaku sempat kita kejar, namun dia lari. Setelah kita antar korbannya ke rumah sakit, berobat, kita kembali ke TKP. Ada informasi dari masyarakat bahwa yang bersangkutan ada di salah satu rumah warga. Dia sedang bersembunyi di situ. Kemudian kita pergi mengambil dia, lalu kita amankan di Polsek Miru. Polisi masih memeriksa pelaku dan akan memprosesnya secara hukum. Dari Mimika, Papua, Igobat Memolin melaporkan. Polisi menyita 33 paket narkotika siap edar di Rusun Pasar Impres, Dok 9, Kota Jayapura, Senin lalu. Namun dalam penggerebekan tersebut, pengedar ganja berhasil melarikan diri saat polisi tiba di lokasi. Ganja tersebut dipaket dalam 20 kemasan ukuran besar, 6 paket ukuran kecil, dan 7 paket yang sudah berbentuk lintingan. Kasatres Narkoba Ibtu Alamsyah mengatakan pengedar berhasil melarikan diri karena kedatangan polisi sudah bocor. Sekitar pukul 01.30 dini hari telah mengamankan barang bukti berupa daun ganja dengan jumlah yang cukup banyak, yaitu 20 plastik ukuran sedang dan 6 plastik ukuran kecil serta 7 buah paket ganja ukuran kecil yang telah dihilir, di mana paket yang diduga ganja ini bersumber dari tersangka yang masih buron dengan inisial AD. Untuk TKP-nya sendiri berada di Dok 9, tepatnya di Pasar Impres, di mana kami melakukan penindakan atas dasar laporan dari masyarakat. Karena diduga paket ini berasal dari Papua New Guinea yang melewati jalur laut. Informasi dari masyarakat merupakan pemain lama yang sementara ini masih dalam status pencarian. Untuk di daerah Dok 9, tepatnya di Pasar Impres, lebih rentan menggunakan jalur laut karena untuk wilayah Pasar Impres sendiri merupakan wilayah pesisir pantai. Polisi menduga ganja tersebut berasal dari Papua New Guinea dan diselundupkan lewat jalur laut. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Perayaan Imlek di Merauke berlangsung dengan pembatasan dan protokol kesehatan ketat Selasa kemarin. Hal ini dilakukan panitia karena pandemi masih mengancam. Umat yang ingin beribadah di Wihara Lepro harus antri panjang karena mereka tidak diizinkan masuk secara bersamaan untuk berdoa. Di sini dengan adanya kegiatan Tahun Baru Imlek ini, para umat warga Tionghoa itu mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini masih bisa merayakan Tahun Baru Imlek. Dan harapan mereka semua semoga terbebas dari segala bentuk penyakit, selalu bahagia, rezeki lancar, kesejahteraan aman. Terus seperti itu. Dan mereka dalam melaksanakan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, memang saya sarankan tidak boleh berkumpul bersama-sama, melainkan dari masing-masing keluarga gantian terus seperti itu. Kita tetap menjaga apa yang disarankan oleh pemerintah. Mungkin ada yang spesial di tahun 2020. Tahun baru ini spesialnya ya agak lumayan dari tahun kemarin, karena kemarin masih masa-masa pandemi, tapi walaupun sekarang ini sudah agak longgar, tapi kita tetap mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah, terutama dalam hal kerumunan seperti itu. Jadi umat ini memang sengaja didatangi secara khusus, artinya tidak bersamaan gitu ya Romo ya? Ya betul, memang saya sarankan jangan datang bersamaan dan tidak ada ibadah bersama-sama, ya, untuk menjaga. Jadi sembayangan pulang, gantian terus. Nah, untuk barongsai sendiri apa maknanya Romo? Barongsai ini, depan wihara ini? Oh, barongsai ini ya? Ya. Kalau barongsai ini sebenarnya kalau menurut sejarah, ini kan sudah kemajuan, disesuaikan dengan kemajuan zaman.
Kalau zaman dulu itu masih pakai alat-alat dapur, tangteng. Sekarang sudah pakai tambur, ya. Dengan barongsai ini selain untuk menghibur, juga untuk menolak segala macam bahaya. Meski digelar pertunjukan barongsai, warga tetap tidak diizinkan menonton secara berkerumun dan harus melaksanakan protokol kesehatan ketat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Marcelus Kelanamange, wasit futsal bersertifikat nasional, dianiaya 5 pemain tim futsal Nusantara saat pertandingan melawan tim Amor Sabtu pekan lalu. Penganiayaan terjadi saat Marcelus meniup peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan. Salah satu pemain kemudian mendorong Marcelus, sementara pemain lainnya menganiayanya. Bahkan wasit kedua yang melerai kejadian tersebut juga nyaris dianiaya. Akibat kejadian tersebut, Marcelus menderita luka sobek di bagian dagu, lebam di bagian hidung, serta sakit di tenggorokan akibat terkena pukulan. Marcelus kemudian mengadu ke polisi. Kencang, sudah ambil sinyal, sudah ambil keputusan. Dan dengan adanya tercipta gol, mereka harus datang menghampiri saya dan dipukul tanpa bertanya-tanya, diancam atau diapain saya semua, tapi saya menerima. Saya dengan secara bijak, saya menerima apa yang mereka lakukan terhadap saya. Saya tidak membalas apapun sama mereka di Nusantara. Walaupun mereka dipukul saya, ditumbuk, diejek, semua saya menerima semua. Dan saya pun tidak membuang suara satu kata pun kepada mereka. Dan akhirnya sudah kita selesaikan. Koni Mimika menyayangkan kejadian tersebut dan akan mengawal proses hukum yang ditempuh korban. Karena sebenarnya tidak boleh terjadi. Karena kejadiannya itu di dalam field of play. Itu adalah ranahnya fair play. Kewenangan mutlak ada di wasit situ. Nah, itu yang saya sayangkan. Dan hal itu di cabang olahraga apapun menjadi catatan tidak boleh ada. Kalaupun ada, kelanjutnya kita mudah-mudahan ini bisa diproses dan ini menjadi jurisprudensi ke depan. Koni meminta setiap kejuaraan wajib dijaga polisi sehingga tidak lagi terjadi penganiayaan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Untuk mencari bibit atlet muda yang baru berbakat, Panitia HUT Kota Merauke menggelar kejuaraan antar klub bola voli yang dilangsungkan di Gor Hiatsai. 18 klub bola voli akan mengikuti kejuaraan bola voli yang digelar untuk menyambut HUT Kota Merauke. Ke-18 klub tersebut terdiri dari 9 klub putra dan 9 klub putri. Bupati Cup dalam rangka ulang tahun Merauke, ini ajang mencari bibit juga kan antar klub. Kemudian hadiah yang kita siapkan dari pemerintah daerah ini mencapai 25 juta. Oleh sebab itu kita berusaha supaya pertandingan berjalan dengan baik, di mana yang pesertanya ini 18 tim. 18 tim ini terdiri dari 9 putri, 9 putra. Kita masih menggunakan sistem gugur karena memang waktu untuk pelaksanaan pertandingan ini dalam rangka HUT Merauke ini cukup sempit. Tapi kita berharap bahwa pertandingan ini bisa berjalan dengan baik, menghibur masyarakat pencinta bola voli, sehingga kita lebih memasyarakatkan olahraga bola voli di Merauke. Lebih daripada itu, kita mengimbau kepada seluruh peserta, khususnya para penonton, untuk tetap mentaati protokol kesehatan selama pertandingan-pertandingan ini berlangsung. Bola voli merupakan olahraga favorit warga Merauke karena sebagian besar postur mereka tinggi dan besar. Tidak mengherankan bila setiap turnamen voli selalu ramai penonton. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Anak-anak ini takut dan menangis saat akan disuap sebagai syarat untuk divaksin.
Selasa kemarin, vaksinasi anak berusia 6 hingga 11 tahun dilaksanakan di sekolah Yayasan Pendidikan Islam Merauke. Namun tidak mudah untuk memvaksin mereka. Petugas dan orang tua harus pandai-pandai merayu karena anak-anak ini takut saat alat swab masuk ke lubang hidung mereka untuk mengambil sampel. Sehingga banyak anak-anak yang terpaksa tidak diswab. Kendati demikian, petugas tetap melakukan vaksinasi. Yang istilahnya nggak mau rapid ya, ini gimana seperti itu dok? Ya, sebenarnya kalau dari instruksi Dinas Kesehatan, kegiatan rapid ini dilakukan untuk sampling. Jadi karena sudah sekolah tatap muka sudah dilaksanakan, kita melakukan screening jangan sampai ada kasus penularan tapi kategorinya tidak bergejala di antara siswa atau guru. Cuman karena logistik mencukupi, jadi kita ngambil aja semua. Kalau yang tidak rapid gimana dok? Sebenarnya kan berarti kategorinya jadi sampling. Oh sampling aja ya, tapi tetap divaksin? Tetap divaksin. Tetap divaksin ya. Artinya sebenarnya kan tidak menunggu vaksin kegiatan vaksin yang lain pun sebenarnya tidak melakukan rapid. Hanya karena sudah lakukan rapid sebaiknya tahu hasil dulu. Sejak dimulai pekan lalu, vaksinasi anak di Merauke baru mencapai 800 anak dari target 27.000 anak. Jumlah ini masih sedikit karena faktor orang tua yang masih enggan mengizinkan anak mereka untuk divaksin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Saat ini 800 anak-anak di Merauke sudah menerima vaksin untuk menekan penularan COVID-19, khususnya varian Omikron yang saat ini tengah menggila di sejumlah wilayah. Dinas Kesehatan Merauke menargetkan 27.000 anak usia 6 hingga 11 tahun sudah harus divaksin. Namun Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan masih banyak orang tua yang tidak ingin anaknya divaksin karena takut. Ia mengajak seluruh orang tua agar sadar pentingnya vaksinasi. Kalau kita yang target sasaran untuk 6-11 tahun, itu kita sasarannya 27.000. Sampai dengan hari ini kita mungkin sudah vaksinasi untuk anak-anak 6-11 tahun ini sudah mungkin sekitar lebih dari 800. 800 orang ya dok? Iya. Dok, ini kan banyak orang tua yang tidak setuju untuk anaknya divaksin. Lalu gimana dok langkah yang dilakukan oleh Dinkes sendiri? Ya artinya kita sudah sosialisasi, kita sudah edukasi terkait dengan vaksinasi pada anak usia 6-11 tahun. Ya. Kembali kepada anak-anak dan orang tuanya sendiri. Ya. Kan kita tidak bisa paksakan, kalau misalnya orang tua menolak terus kemudian kita ngotot tetap harus anaknya divaksinasi. Tapi ini kan mungkin ada sanksi ke depan dok, kan harus ini untuk mereka yang untuk vaksinasi ini dok? Tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi ya dok? Vaksinasi terhadap anak di Merauke baru dilaksanakan pertengahan Januari 2022. Dan untuk mencapai target, sekolah juga diminta melakukan vaksinasi karena saat ini sedang menggelar belajar tatap muka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dinas Kesehatan Merauke sudah mulai melaksanakan vaksin ketiga atau booster bagi warga. Kadinkes Merauke Neville Muskita mengatakan warga yang ingin divaksin bisa mendatangi puskesmas dan rumah sakit atau gerai vaksinasi. Untuk mendapatkan vaksin ketiga, warga wajib sudah divaksin kedua dengan menunjukkan KTP dan aplikasi Peduli Lindungi. Booster sudah jalan kok. Sudah jalan dok ya? Sudah berapa jadi sasaran sementara? Ya. Sementara sasarannya berapa booster untuk Dinkes sendiri, vaksin dok booster itu? Ya, itu kan sekarang sudah untuk masyarakat umum ya, silakan aja. Silakan aja. Jadi masyarakat yang sudah vaksinasi dosis 1 dan dosis 2 silakan mengakses aplikasi Peduli Lindungi untuk aplikasi melihat kelayakan sudah bisa dibooster atau tidak dan juga mengakses etiketnya. Nah, kalau sudah terdaftar atau sudah bisa dilakukan booster, silakan mendaftar ke Vaskes yang terdekat untuk disiapkan, nanti akan dijadwalkan kapan di booster. Kalau untuk di Merauke di mana dok untuk booster sendiri, suntik booster? Ya semua lah, di Vaskes semua yang ada, di puskesmas, di rumah sakit, di klinik-klinik TNI Polri, semua bisa. Sudah berapa banyak dok yang sampai dengan sekarang yang melakukan vaksin dok booster ini? Saya tidak tahu persis jumlah. Ya. Tapi sudah dimulai ya dok ya? Sudah dimulai. Capaian vaksinasi di Merauke adalah yang tertinggi di antara 29 kabupaten di Papua.
yaitu 85% dari 124.000 warga yang menjadi target. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.